Salam sambal desa, sama-sama belajar desa. Sore hari ini kita akan mendiskusikan atau memperbincangkan tentang tips dan trik TPP bergelayut di desa dampingan. Ini pilihan pilihan bahasanya udah kayak apa? Bukan politisi tapi apa puisi. Jadi ada pilihan-pilihan katanya udah kayak penyair gitu kan. Apa sebenarnya tips dan trik dari TPP ini? Kita ingin nanti akan dibuka sebagai pematik diskusi. Jadi mungkin saya perlu memperjelas tentang acara kita. Sambal Desa tidak dalam konteks narasumber tetapi pematik diskusi. Oleh karenanya materi yang disampaikan mungkin dari 1 jam kita ya 15 menit, selebihnya kita berikan ruang untuk teman-teman memberikan respon. Alhamdulillah sampai hari Rabu sudah siap dengan beberapa topik untuk kita diskusikan, untuk sama-sama belajar. Dan sekali lagi kita sampaikan bahwa di Sambal Desa ini tidak ada absensi, nggak ada e-sertifikat. Kalau toh ada e-sertifikat mungkin akan kita berikan kepada teman-teman yang menjadi pematik diskusi atau pematik belajar. Jadi kalau sekedar mengikuti, sekedar menyaksikan ya dapat ilmunya aja, dapat kesempatan untuk apa menyerap sharing pengetahuan yang disampaikan oleh pematik, tetapi mungkin kita akan siapkan karena ini mumpung juga episodenya masih belum banyak dari yang sudah pernah menjadi pematik, nanti kita siapkan e-sertifikatnya, jadi penghargaan karena bersedia menjadi pematik forum sama-sama belajar desa. Kita langsung aja ke Bang Saibon Jalil yang kemarin menawarkan atau memberikan ide untuk berbagi tips dan trik dari TPP berkelayut di desa dampingan. Jadi seperti apa nanti coba kita ikuti dan kemudian kita bisa sharing di sore hari ini. Silakan Bang Saibon. Sebelumnya diperkenalkan diri, siapa tahu anda juga yang menyaksikan di TV desa yang pengen kenal dengan Bang Saibon ini siapa, dari mana dan seterusnya. Mungkin karena bicara tips dan trik TPP mungkin bisa berbagi cerita juga mulai menjadi TPP dari kapan dan seterusnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak D. Selamat siang menjelang sore teman-teman TPP, juga para partisipan yang mungkin tidak saya dapat sebutkan satu persatu namanya. Baik, mungkin sudah bisa Pak D sebagai awal di share screen tadi, mungkin kepada tim atau siapa. Di halaman, dipulkan aja Pak. Ya, ya, terima kasih Pak D. Teman-teman TPP, tenaga pendamping profesional, ya, ini nama saya adalah Saibon Jalil, lokasi tugas di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Lanjut Pak D. Bapak Ibu juga teman-teman TPP yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sejak dimulainya pendamping desa dengan terbitnya Undang-Undang Desa 14, kita masih ingat pada masa itu SPT yang pada waktu ada Bapak Menteri Marwan Japar dan juga Bapak Eko Sanjoyo. Namun pada saat itu kalau masih kita ingat, ini yang menerbitkan SPT itu ada bukan dari Kemendesa, tapi itu Dinas PMD Provinsi. Nah, makanya pada saat itu
ya TPP bisa ketar-ketir itu kalau setiap menunggu keluarnya SPT itu. Jadi ada pengalaman saya juga sudah 2 bolak-balik itu pindah lokasi tugas. Ini alhamdulillah sejak dari kepemimpinan dari Pak Gus Halim maksud saya, ini kita sudah mantap pas. Kenapa? Karena kan kalau berpindah-pindah lokasi tugas ini sudah barang tentu kita menyesuaikan diri kembali gitu ya dengan pemerintahan desa, kalau PLD, kecamatan, kalau PD, kabupaten juga seterusnya dan seterusnya. Nah ini dari perpindahan ini tentu ya sudah barang tentu ini membutuhkan satu trik dan kemampuan bagi TPP. Ini nampak di gambar sini itu sewaktu saya menerima SPT yang diterima oleh Dinas PMD pada masa kalau tidak ya Pak Eko Sanjoyo itu di tahun 2017 saya itu di kecamatan Selepan. Nah, saya belum pernah sama sekali itu ke situ. Dan kalau dari jarak rumah saya itu kurang lebih kalau dengan kendaraan bermotor 45 menit lah kalau tidak macet ya. Tapi kalau macet mungkin bisa 1 jam. Nah, jadi Bapak Ibu TPP sekalian, di sini kita untuk membawa SPT ini kan tentu memperkenalkan diri, di sini perlu trik ya. Trik dan gaya kita untuk dapat biasanya pada waktu itu kan kita membawa SPT untuk ditandatangankan pada Bapak Camat ya, atau Ibu Camat kalau di PD, kalau PLD itu kepala desa. Nah, ini kita sebelum mencapai tujuan kita harus sudah siap-siap ya dengan segala kemungkinan ya. Untuk itu kita harus mengeluarkan potensi diri. Nah, saya sendiri pada saat itu membaca situasi, ya saya survei dulu, ya, ini desa arah kemana gitu ya. Nah, namun pada saat itu setelah kita mendaftarkan diri, maksud saya ini ya di kecamatan, di kecamatan gitu kan kita tentu sudah barang tentu menyurvei. Nah, untuk mengetahui hal ini, ya sudah barang tentu ya kalau tidak ada PLD, setidaknya menggunakan ini Google. Nah, mungkin kalau yang nggak ada Google ya tanya-tanya lah, karena kan mungkin di desa itu sulit jaringan. Nah, jadi pengalaman saya itu sebelum sampai ke lokasi itu setidaknya saya singgah dulu itu ke warung, gitu ya, tanya dulu ini kepala desanya siapa, namanya, gitu ya. Nah itulah dunia kita beradaptasi dengan sekitar. Nah, setelah kita melaporkan SPT itu ya, tanda bahwasanya mulai bertugas, tentu kita juga harus membaca lingkungan, ya, maksudnya sekitar. Ya. Kita inventaris, itu mitra kita. Boleh lanjut kedua Pak Adi, biar cepat ini. Slide kedua. Nah, ini hanya gambar pemanis. Ini kan kalau kita ya kumpul-kumpul mungkin dengan perangkat desa, harus kita ingat, oh Bapak yang pakai peci ini BPD gitu ya. Nah, yang Ibu yang jilbab sana ini Ibu PKK, istrinya Pak Kades, atau yang sebelah ini Pak Camat ya sudah barang tentu, yang lainnya mungkin dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Bapak Ibu TPP sekalian, ya, biasanya ini kita kan setelah berseiring berjalannya waktu tentu yang paling biasa itu dilakukan TPP kan dalam musyawarah, ini musyawarah rencana kerja pemerintahan desa. Nah itu sengaja ini saya tampilkan bahwasanya kami ini di tengah ini PD dan PLD gitu ya, di sampingnya itu ada Bapak Kades, yang sebelah baju biru itu dari camat dan apalagi kasih. Nah ini sebelum melaksanakan musyawarah, tentu kita harus berpenampilan menarik gitu ya, cara berpakaian. Karena
kalau memimpin rapat itu memakai baju t-shirt atau kaos berkerah, ya boleh sih sopan, namun rasanya kalau saya kurang pas gitu ya. Karena kan ini adalah acara resmi, makanya saya kalau di setiap desa dampingan saya itu PLD-PLD-nya kalau ada musyawarah rapat itu kita diminta PLD tetap saya minta supaya mengenakan kemeja, supaya ya artinya kesan pertama gitu. Mereka yakin. Nah, di dalam musyawarah itu juga kita tentu juga harus menguasai materi, apa topik, dan tentu juga perlengkapan harus kita sediakan. PowerPoint dan buku notes itu harus. Nah, ini kiatnya supaya apa? Supaya nanti kalau umpamanya kita itu diminta sebagai katakanlah diminta pendapat atau mengasihkan suatu arahan, itu supaya terstruktur gitu. Di poin di apa tadi di catatan tadi, karena kan apa yang dibahas ini pokoknya tentang RKP ya, mungkin kita bisa sampaikan pertama itu dasar-dasarnya Permendagri 14, baru kalau tim kelengkapan KP itu ada sekian orang, dasar-dasarnya ini gitu ya. Jadi artinya supaya kita terstruktur. Nah gitu. Ini adalah bukti saya dan PLD itu telah dipercayakan. Gitu ya. Biasanya kan kalau PD dan PLD itu kan duduknya di sebelah samping, nggak di tengah-tengah. Ya walaupun di sini pada saat itu ini Pak BPD-nya dalam penghalangan, jadi langsung dipimpin oleh Pak Kades itu sebelah kiri. Ini lokasinya di Harapan Maju, itu masih banyak gajahnya itu. Di waktu saya di tempat di sana itu sudah dekat di perbatasan dengan Aceh juga itu, sedikit. Cuman ya masih jauh sedikit lah, udah dekat perbatasan. Ya, jadi kalau dari ibu kota kecamatan tempat saya tugas ini memerlukan waktu perjalanan lebih kurang 2 jam ya, 1,5 jam gitu lah kalau nggak becek. Kalau becek ya. Ini sengaja saya ambil. Mungkin juga memang saya ambil, memang begitulah ya. Jadi kelengkapannya kurang supaya nanti ada pertanyaan itu pelangnya nggak ada baleho untuk papan musyawarah apa gitu ya. Selanjutnya juga Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu sekalian, alat bantu selain laptop juga kita harus menguasai yaitu regulasi ya dari topik-topik musyawarah, supaya apa? Supaya ini lebih meyakinkan daripada masyarakat, karena kan kita juga mewakili dari pemerintah. Memang sangat lucu jika kita menyajikan satu materi atau pembahasan, biasanya ini tentang pembangunan gitu ya. Mereka banyak bertanya, ini dasarnya apa, ini ada peraturan apa enggak gitu ya. Banyak itu kadang-kadang di RKP itu masyarakat bertanya. Karena memang itu biasanya TPP itu menjadi tempat tujuan pertanyaan ya, selain pada atau yang lain-lain. Bisa juga itu kalau mungkin di daerah kami itu Pak D, kalau di luar ya. Bapak Ibu peserta juga TPP sekalian, selesai musyawarah jangan lupa kita inventaris tadi yang sudah kita kenal tadi, itu kalau bisa kita minta nomor HP-nya. Ya, mana Pak Kadus ini, supaya apa? Ya supaya nanti kita sangat memudahkan berkoordinasi. Ya. Bendahara, sekretaris desa, ya contohnya dalam pengisian WNFDD, gimana ini Bu Bendahara udah selesai enggak ininya, penginputannya, atau sekretaris desa gimana ini Pak Sekdes SDGs-nya, gitu ya. Atau juga ada pengurus BUMDes sempat kita minta. Nah, sewaktu kita tadi menyajikan tadi dengan meyakinkan, gitu ya. Tadi di musyawarah tadi dengan kapasitas kita, mereka itu semakin percaya, nggak ragu. Karena kan terkadang Pak D, ini banyak juga perangkat-perangkat desa
ataupun yang lainnya itu kalau kita minta untuk pemenuhan data, mereka agak malas gitu ya, karena terkadang ya mohon maaf saja gitu ya, bukan apa, ya mungkin di sana sini mungkin banyak yang apa namanya, ya TPP itu maksud saya bukan apa ya gimana ya mau saya bilang kalau nanti kurang kapasitas ya mungkin ya itu tadi lah memang kita harus banyak menguasai daripada materi supaya meyakinkan sehingga mereka eh, menjadi tumpuannya kita untuk bertanya ya bertanya apa saja bertanya apa saja tentang di desa. Nah selanjutnya juga itu tadi kita bisa membuat grup. Nah karena apa? Karena mereka sudah percaya. Kalau saya kadus seluruh kepala dusun di kecamatan saya itu ada 10 desa ya itu grup kadusnya sudah ada semua juga grup sekretaris desa, grup bendahara desa, grup kepala desa, grup BPD gitu ya. Dan sampai sekarang mereka nggak ada yang keluar itu dari grup itu satu. Mulai saya karena kan ini di Gebang saya cerita ya. Bulan itu 2017, 2018 saya kembali lagi ke Gebang. Jadi memudahkan saya itu untuk berkoordinasi ya grup BUMDes ada, grup KPMD. Ya mereka kadang-kadang bertanya kalau apa ya saya fasilitasi juga dengan Zoom saya sendiri gitu ya. Nah, tentang BUMDes, buat Zoom saya sendiri. Gimana ini kita sama atau sama Pak BPD. Oke lah. Jadi saya kira Pak Ade karena tadi dikirim waktu 15 menit nah, untuk tanya jawab. Jadi mungkin ini bisa saya tutup Pak Ade dengan sebuah pantun. Jika ada masalah di desa, bawalah ke meja musyawarah untuk mufakat. Demikian dulu sekiranya presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih Pak De. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Saipun. Ya, Ini menarik. Jadi ada bagian-bagian yang kemudian perlu kita pahami bagaimana kita bisa membawa diri, mempersiapkan diri untuk bisa kemudian lingkungan mempercayai. Jadi kalau di bahasa Jawa itu kan ajining diri sokolati, jadi berharganya kita karena apa yang kita ucapkan. Ajining sariro itu soko busono, artinya berharganya Anda itu salah satunya dengan bagaimana berpenampilan. Jadi kalau mungkin walaupun pintar cerdas tapi kalau pakai kaos oblong ya mungkin orang jadi ini beneran paham apa enggak gitu kan, walaupun bajunya bagus ya kan rapi batik tapi omongannya nggak nyambung nggak terstruktur, nah, orang juga akan meragukan dan seterusnya. Oke, menarik ini bagaimana tips dan triknya kalau mungkin akses internet tidak ada atau tidak cukup memadai ya memang salah satunya ya yang penting adalah berkomunikasi. Jadi sebelum mendatangi seseorang itu kita paham dulu siapa dia dan seterusnya, didapat dari mana. Kalau kalau orangnya terkenal ya di googling udah keluar kan gitu. Oh siapa itu Bang Kamal gitu, dicari Google mungkin udah keluar. Siapa Imanuddin, ada Iman sama Udin itu kan di Google mungkin keluar gitu kan. Tapi mungkin beberapa ya harus didapat informasi dari, karena kita nongkrong dulu nih sebelum ke kantor desa, nongkrong di warung kopi. Oh, nama Pak Kadesnya siapa, mungkin Pak Kades itu orangnya kayak apa dan seterusnya. Jadi pada saat kita ketemu kita sudah bisa membawakan dengan baik. Oh Pak Kades sukanya karaoke ya, berarti kalau pas datang ngobrol-ngobrol ya ngobrolin tentang apa penyanyi-penyanyi gitu kan. Oh Pak Kadesnya suka apa banyak berkunjung ke atau mungkin punya panti apa yatim piatu atau apa dan seterusnya. Oh ini berarti oh punya sekolah, oh berarti ini dekatnya sama urusan pendidikan, berarti yang diobrolin apa gitu kan. Itu tadi mungkin yang saya tangkap ya dari Bang Saibon ya. Jadi tips dan triknya bagaimana untuk kita bisa masuk itu yang pertama. Setelah masuk adalah bagaimana kemudian
keberadaan kita memang dianggap ada, bukan sekedar ada tapi tidak dianggap ada gitu kan. Salah satunya adalah karena penguasaan materinya, karena kemampuan bertutur katanya, karena perluasnya berjejaring. Mungkin tidak ketika ditanya sesuatu, oh saya sepertinya ini pernah tahu tapi persisnya saya belum bisa menyampaikan. Saya minta waktu untuk saya coba komunikasikan dan seterusnya. Lebih baik mengatakan apa adanya kalau belum tahu daripada kemudian membuat cerita yang belum tentu jelas kebenarannya, itu punya risiko. Karena sekali sekali salah atau sekali bohong itu harus harus melanjutkan dengan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kesalahan atau kebohongan yang sebelumnya, kira-kira seperti itu. Akan semakin capek kita. Oke, Kang Iman, monggo silakan, ada yang mau direspon? Silakan. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, terima kasih Pak D, terima kasih Pak Saibon yang baik, terima kasih seluruh warga Sambu Desa. Ini sedikit sharing ya Bang Saibon gitu ya, karena ini berbagi bagaimana sebuah trik ataupun tipsnya gitu ya. Karena saya sendiri sebagai, ya maaf aja lah gitu ya, kayak sebagai orang Jawa, insya Allah lah. Walaupun saya kadang belepotan pakai bahasa Jawa, pakai krama inggil ya, begitu juga kalau WA ke Pak Koco ya saya lebih banyak menggunakan kromo inggil gitu. Nah, itu adalah bagian trik bagaimana saya harus berproses menjaga tutur kata itu. Yang kedua adalah kalau kita masuk ke dalam sebuah proses teknis, ini yang saya lakukan sejak saya di pemberdayaan, itu adalah saya mencoba membedah dengan mengumpulkan beberapa literasi, terus saya kumpulkan di regulasi, terus alat kerjanya, terus saya buatkan PowerPoint-nya, terus setelah itu saya kasihkan dulu kepada PLD, terus dari PLD nanti saya suruh dipelajari dulu gitu ya. Kalau sudah beberapa hari, terus saya transferkan kepada pemerintah desa, baik kepada Kades ataupun Sekdes, tapi lebih banyak ke Sekdes. Nah, dari situ sehingga pada saat tinggal saya kontak ke PLD kapan akan dilakukan sosialisasi terhadap suatu regulasi yang kemarin saya kasihkan atau suatu kegiatan dari Kemendes ataupun kementerian yang terkait. Setelah itu kalau sudah oke siap, terus saya datang, saya matur ke Pak Kades seperti ini saya akan sosialisasikan kaitannya ada sebuah aturan atau sebuah kegiatan yang harus disampaikan kepada Pak Kades khususnya ataupun kepada jajaran pemerintahan. Tapi sebelumnya saya pun harus berkomunikasi di awal itu matur dulu ke Pak Camat ini ada regulasi seperti ini gitu, baiknya seperti apa. Nah, biasanya di situ kami karena mendudukan kecamatan itu adalah pemerintah kecamatan sebagai mitra, sehingga pada saat udah oke, landing grade itu terus saya kasihkan alat kerjanya, saya printkan, saya jilid itu ya, karena sebagai bukti kadang-kadang itu ada tamu ataupun ada pemeriksaan dari APIP ataupun dari jajaran struktural di atas Kemendes, jadi itu akan memudahkan dan itu sampai sekarang tetap saya berlakukan baik itu hard copy atau soft copy-nya, dan ternyata itu saya merasakan sendiri akan memudahkan rekam jejaknya perjalanan sudah sampai di mana. Begitu pada yang saya lakukan. Mungkin begitu Bang Saibon, saya hanya melengkapi saja. Matur nuwun Pak De. Oke, terima kasih. Bang Saibon mau memberikan respon atau tanggapan, silakan. Teman-teman yang lain silakan resen apabila ada yang ingin menyampaikan. Silakan Bang. Ya itu benar juga, benar tuh Pak De. Cuman jadi sebenarnya pendamping TPP itu seperti kata Pak De tadi, itu memang lebih mudah diterima itu jika memang track record atau rekam jejaknya TPP itu sebelum menjadi TPP itu pernah ya, berkegiatan bersama gitu, di kecamatan itu atau di desa itu
atau di kabupaten. Nah, maksud saya seperti ini. Umpamanya kan macam kegiatan nasional ya. Kegiatan nasional itu kan umpamanya pemilu. Nah, itu kan di situ ada PPK itu kalau di kecamatan. Nah, kalau di desa itu kan ada PPS ya. Ya, dan suara panitia pemilihan kecamatan. Nah, itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena sebelumnya juga masyarakat desa itu atau di kecamatan itu OPD-OPD-nya sudah mengenal sebelumnya. Jadi kalau saya sih memang kalau di kecamatan nih Pak D, dibilang ini perkenalkan teman kita nih kata Pak Sekdam kan. Kalau ada pantunnya ini rumah rumah kaca jendela lama. Rumah kaca jendela lama, programnya baru, orangnya orang lama. Jadi gitu. Mungkin karena saya di setiap kegiatan itu ada gitu ya, mungkin pernah di BPS gitu ya, di PDP pernah di PPK, di kepemiluan gitu ya. Nah, itu jadi mungkin karena biasa ya sudah gitu. Jadi mudah saja gitu Pak D. Nah, walaupun saya tadi itu di yang di Selepan di tempat saya kan lebih sangat mudah karena beberapa OPD di situ kan sudah banyak itu yang mengenal kita gitu ya di kabupaten, jadi ya sangat mudah lah. Memang betul itu juga. Sekarang pertanyaannya mungkin gini Bang Sepon. Pertanyaannya sebagai PD kan juga ada mentinya, ada teman-teman PLD. Ketika ada teman PLD yang mungkin belum cukup dikenal oleh masyarakat, itu bagaimana Bang Saipon memberikan saran masukan kepada mereka mungkin karena sebagai orang baru dan seterusnya, maka kemudian harus berbuat apa supaya kemudian kepercayaan itu terbangun, karena kan ini jangan sampai nanti bicara telur sama ayamnya kan gitu, mau duluan yang mana. Tapi kan ya lebih baik kita yang mempersiapkan diri dulu sebelum kemudian ya mereka tidak menyambut kita, bukan karena mereka nggak menyambut kita, tapi kamu datang itu tidak berasa, jadi kemudian ya tidak merasa ada istimewanya, ada seorang yang datang kan, kira-kira seperti itu. Nah, Bang Sepon mungkin bisa memberikan saran masukan, karena bisa jadi mungkin ada juga yang bergabung ini yang baru saja kemarin diangkat jadi PLD, atau karena penerimaan kemarin kan ada penerimaan juga, siapa tahu ini ada satu strategi khusus yang harus dipersiapkan, walaupun saya yakin ya Kemendes sudah mempersiapkan lah ya dengan pembekalan pelatihan yang luar biasa sebelum diturunkan ke desa. Silakan. Ya, terima kasih. Betul, benar sekali itu Pak D. Di tempat saya tempat tugas ini 2 kali kejadian seperti itu. Ya, itu sewaktu saya pertama juga di Gebang gitu ya, di lokasi saya juga PLD-nya juga tidak dikenal itu sama sekali dengan orang ke desa gitu ya, orang kecamatan. Nah, itu yang menarik waktu saya di Selepan, itu saya pas duduk di kantor kecamatan itu kan, tiba-tiba datang PLD. Ya saya tadi nggak taunya PLD. Dia tanya itu sama mungkin siapa di depan gitu kan. Oh, tadi katanya sini ada Pak saya. Oh ya, terus jumpai saya. Pak, izin Pak, dia bilang kan. Ya, dia bilang. Itu saya pas di ruangannya kasih PMP itu. Jadi siapa? Kenapa? Saya bilang gitu kan. Ini Pak saya PLD baru lulus. Dia bilang, oh ya, bagus. Siapa namanya? Ini Pak. Nah, terus ini Pak saya kan mau belajar ini Pak, katanya gitu. Ya, saya kan nggak pernah ke desa gitu. Loh, kemarin itu waktu dikasih bimbingan itu di hotel 3 hari itu gimana? Waduh Pak, belajar apa? Itu cuma Belajar apa di hotel? ya, Belajar karaoke. enggak, itu kan dulu semasanya Pak ini Pak D, masanya Pak Eko itu ya termasuk saya juga setiap PLD yang baru rekrut itu kan dikasih tempat training gitu ya, training selama 3 hari. Nah, jadi kan ya mungkin waktu juga nggak sempat, jadi mungkin mereka hanya terima modul,
masuk tas, bangun tidur, ikut mengambil seperti itu mungkin. Karena kan apalagi waktunya singkat, modulnya tebal gitu ya. Ini nggak sempat. Jadi dia bilang, ya ada sih Pak, ya cuman modul seperti ini. Dia bilang gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti yuk kita kini ke ruangan situ, aula. Gitu. Jadi saya bawa dia ke ruangan aula, kami berdua gitu kan. Nah ya biasa Pak D cerita berapa anaknya. Itu ya jauh di mana tinggal rumahnya gitu. Nah, selesai. Terus saya bilang ya saya ceritakanlah pendamping kalau pendamping desa ini dulu itu kan biasanya masyarakat itu dengan PNPM, program PNPM. Nah, mungkin bisa dikatakan ganti casing gitu. Kalau masyarakat biasanya kenalnya itu gitu. Jadi saya kasih gambaran lah bahwasanya kalau PLD itu kan kamu kan sudah dapat modul nih, saya bilang. Tupoksinya ini itu dipahami saja dulu. Nanti kita izin di lapangan boleh bersama-sama, saya bilang. Ya kalau nanti trik saya itu sama dia Pak D, pertama itu kemarin karena saya sudah dikenal gitu sama Pak Sekdesnya, jadi di musyawarah itu saya mintakan dia untuk ya saya nggak tahu itu apakah menyalahi peraturan atau enggak, saya mintakan dia sebagai ini pembaca protokol ya, pembawaan acara itu. Mungkin kebetulan berkenan desanya, jadi dia itu untuk melatih dia supaya berani gitu ya tampil dulu. Jadi dialah yang membacakan tertib acara dari kegiatan itu. Gitu Pak De. Itulah pertama. Jadi itu sebagai penyemangat dia gitu, sebagai mental dia kan. Kebetulan pemerintahan desa mengizinkan pula. Jadi ya udah saya praktekkan langsung. Merasa senang dia Pak De pada saat itu. Ya merasa sinkron lah dengan PLD-nya itu diterima di desa. Kalau masalah sebelumnya kan sudah saya ajari ya tata cara bagaimana membuka musyawarah, salam tegur begitu. Ya, saya gitu-gitu loh Pak D dulu. Seperti itu Pak D kiranya. Oke, menarik ini. Ini peran mentor ini juga menjadi penting untuk membuat percaya diri mentinya itu. Salah satu, kalau saya dulu salah satu untuk mendorong teman yang sedang kita artinya sedang kita ingin perkenalkan itu, ya kita orbitkan dengan cara ketika ada yang bertanya ke kita bilang bahwa oh dia lebih paham nih daripada saya, kamu ngobrol aja ke anak ini, walaupun sebenarnya anak itu kita kasih input, kamu nanti akan ada pertanyaan gini, kamu memberikan responnya seperti ini, sehingga menempatkan anak baru ini kemudian akan dilihat sebagai oh ternyata dia pinter juga ya, bahkan seniornya aja memberikan komentar bahwa dia lebih paham daripada seniornya. Ini memang ya ini bagian dari tips ya, bagian dari tips untuk kemudian mengangkat mental, mengangkat kepercayaan diri dari mereka-mereka yang sedang kita dampingi. Jadi di depan orang pun kita juga tidak boleh menunjukkan bahwa oh ini anak baru, ini nggak ngerti apa-apa. Ini kita harus memberikan bagian-bagian itu. Tapi itu mungkin levelnya ya PD ke atas. Kalau PLD orang dia nggak ada yang di menti kan, dia bukan mentor kan gitu. Oke itu yang menarik tadi yang disampaikan Bang Saiban. Mungkin yang lain ada yang ingin berbagi cerita, silakan apabila ada yang ingin dibagikan. Yang jelas ada satu ini saya pengen tahu nih dari Bang Saiban, mungkin Iman juga ini. Kalau di saya pribadi, saya sering menyampaikan bahwa sebagai satu tim itu ibarat kata sama halnya dengan keluarga. Ada satu pepatah atau ada satu komitmen yang kita jaga adalah pecah-pecah di perut, jangan pecah di mulut. Jadi kalau umpama nih kita sedang ada ribut di keluarga, jangan sampai tetangga dengar, ibarat kata seperti itu. Sama halnya ketika mungkin sedang tidak sepaham nih antara mentor sama mentinya, itu
itu bagian yang mungkin perlu dijaga adalah jangan sampai kemudian orang lihat, oh ternyata beda pendapat ini. Lebih baik ya yang yang belakangan yang belakangan akan memberikan pendapat lebih baik diam, tetapi kemudian di ruang tersendiri mendiskusikan. Saya kok kurang sepakat dengan obrolan yang kamu tadi sampaikan gini jadi tidak ada tidak nampak kita ini silang pendapat gitu antara Iman ya kan dengan mungkin TA itu tidak terlihat silang pendapat di depan camat umpamanya atau di depan kepala dinas ya kan nanti akhirnya akan dilihat lo ini gimana ini Korcam sama TA kabupaten kok malah pada ribut di sini kan bahasanya kan jadi soliditasnya akan terlihat kurang cantik kira-kira seperti itu. Tapi boleh Bang Saipon atau Iman atau yang lain bisa memberikan komentarnya karena kadang-kadang terdengar juga ini apalagi hari ini yang tadi Bang Saipon tadi sampaikan sosial media atau sosial messenger itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, salah satunya curhatnya di status WA, di status IG gitu kan. Curhat tentang nggak suka nih sama Iman ngomong gini 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 yang padahal dia itu satu tim ya. Curhatnya di IG kan sedunia semua nonton kecuali yang di akhirat kan gitu. Nah ini kan malah artinya ada bagian yang tidak perlu diungkap malah dipublish di Facebook, di Instagram, di status WA gitu kan. Nah, Saibon ini nggak bener nih jalan-jalan aku nggak diajak. Lah, padahal Saibon PD itu PLD mamanya. Wah, ini lagi nggak rukun nih Bang Saibon ini sama kawan. Kira-kira gimana? Silakan. Nanti habis ini ada Mas Hadi bisa open mic setelah Bang Saibon sama Iman. Ini saya pengen tahu bagaimana apa ah apa ya kekuatan dari korps ya, jadi semangat korpsnya kayak apa ini yang sudah terbangun seperti apakah 3 hari itu termasuk juga kayak pelatihan pendidikan militer gitu digojlok digembleng gitu atau... Silakan Bang Saibon. Ya benar kan Pak De. Jadi kan terkadang memang seperti itu ya kan. Kadang kan PLD ini kan ya kadang ya tinggal selamanya aja kita itu kadang seiring sejalan pasti suatu waktu ada juga seperti itu. Jadi kalau saya sih triknya seperti ini Pak Dimumanya pas ada kegiatan gitu kan yang mengundang PD dan PLD gitu kan. Saya kan tahu ini habis ini sebenarnya saya ini bahkan saya buat itu saya agak terlambat tuh Pak Di ke desanya itu gitu. Jadi supaya PLD-nya duluan nyampe gitu. Saya bela aja orang desa itu kan. Saya kan tahu. Saya udah nyampe. Udah Bang, udah. Nanti kalau apa kalian mulai aja gitu. Nanti kan saya udah hamil. Jadi kan dia mau nggak mau itu harus terpaksa itu Pak dihadir gitu kan. Jadi ya maksud kita tujuannya bukan memojokkan dia ya, supaya meningkatkan kapasitas dia ya supaya lebih kemampuannya karena kan ada juga itu kadang PLD kan yang ya males gitu bisa jadi gitu adalah ada PD-nya kok. Tapi padahal itu kan sebenarnya merupakan satu kesempatan bagi PLD untuk ya berani tampil memang sebagai tupoksinya gitu kan belajar lebih lanjut supaya ya lebih lebih mudah lah bergabung di desa gitu. Ya bukan artinya PD itu selalu lepas tanggung jawab gitu Pak Badi. Kira gitu Pak. Oke, Iman mungkin ada yang perlu di-share tentang semangat korps yang tadi saya coba lontarkan tadi. Habis ini nanti silakan Pak Sadi. Terima kasih Pak De. Jadi karena saya pengalaman udah hampir 6 tahun lah jadi koordinatornya kecamatan ya. Jadi yang saya bangun adalah saya menguatkan gitu ya. Caranya menguatkan gimana? Itu kalau ada perbedaan gitu ya. Kalau saya siap di depan, berarti saya harus siap mendadani gitu, berarti. Nah di situ saya ada apa sih gitulah. Nah kalau gitu paling ya, sehingga saya ke PD ataupun ke rekan PD saya nggak pernah saya manggil itu ke nama Pak Di. Saya panggil Mas atau Mbak karena saya pingin itu bagian saya menghormati sesama rekan itu.
Yang kedua, kalau ke teknis ya paling yang saya sampaikan, saya menguatkan apa yang menjadi ketentuan, kepada desa saya backup lagi, terus kepada teman saya ya melewati dengan cara saya kasihkan soft copy-nya gitu ya, saya buat grup, WA grup sendiri kalau memang ada kesempatan untuk ketemu. Kadang tiap hari sini kan kita itu ketemu bareng-bareng dengan mitranya untuk apel pagi. Jadi sehingga di situ yang saya alami ya, karena saya ya saya ngalah luhur wakasan nih Pak Ade. Setelah itu ya tinggal menjadi bagian mana yang saya harus mengambil sebuah sikap dan saya sampaikan apa yang menjadi ketentuan. Itu yang selama ini yang saya lakuin Pak Ade. Oke, Mas Sadi silakan. Ya, terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengenai tentang tips bagaimana kolaborasi ataupun perpaduan daripada antara PLD, PD maupun sampai ke TA tingkat kabupaten, ini memang merupakan sebuah support system dalam menjalankan sebuah kinerja ya, baik itu di sebuah perusahaan ataupun di yang lainnya. Jadi pemberdayaan ini sebenarnya sangat mengasihkan. Jadi ketika kita memahami daripada tupoksi kita masing-masing, terus kemudian tadi kita tidak merasa bahwasannya kita yang paling di atas ataupun kita yang paling lebih profesional, tapi di sini perlu kita pahami bahwasanya judul kita adalah semuanya adalah tenaga pendamping profesional. Terus kemudian yang sering terkadang kita alami ya ketika PLD, terus kemudian ada PD. Nah, di mana ketika terjadi pemekaran kecamatan, tentunya ini akan terjadi kekosongan daripada PD. Terus kemudian akan masuk PD baru. Nah, jadi ini membuat sebuah komunikasi baru yang tadinya memang kita itu belum kenal sehingga kita saling mengenal antara PLD dan PD. Nah, terus kemudian ini keterbukaan hati kita untuk bisa menerima ketika ada PD yang baru ini, tentunya PD seharusnya juga bisa memposisikan dirinya dan kita sama-sama saling belajar. Nah, ini memang harus kita bangun terlebih dahulu. Tentunya kita tidak merasa mentang-mentang kita ada di atasnya PLD terus kemudian kita bahwasanya kita menguasai semuanya. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh beberapa rekan-rekan kita, diantaranya juga Bang Saibon dan juga di sini ada Kang Iman, ini menjadi suatu keberhasilan tersendiri bagi kita, tentunya TPP yaitu PLD, PD dan juga TA. Jadi kita intinya Pak D, jangan merasa bahwasanya kita yang paling pinter, terus kemudian di sini kita sama-sama menjalankan tupoksi masing-masing ketika PD membutuhkan daripada data-data yang ada sama PLD, kemudian ini PLD memang bersentuhan langsung dengan desa. Tentunya dalam hal ini kita juga bagaimana kepiawaian kita mengatur daripada segi bahasa. Seperti tadi salah satunya adalah komunikasi yang dengan kita menggunakan nama panggilan itu Mas atau Mbak. Itu merupakan sebuah penghormatan. Nah, yang saya alami sendiri ketika kita dipanggil dengan sebutan kata Mas atau Mbak, itu merupakan sebuah penghargaan dan citra diri kita ketimbang kita memanggil nama langsung sebutan nama Pak atau Bu. Nah, itu kayaknya kita lebih menghormati daripada bawahan ataupun orang-orang di sekitar kita. Kayaknya sih lebih adem ketika kita memanggil sebuah sebutan nama seseorang itu dengan memang kita itu tidak ada perbedaan antara PLD, PD dan juga TA ya, tenaga ahli di bidang kabupaten. Jadi sering kita masalah ini Pak De, masalah bagaimana kita mempunyai kepercayaan diri ketika kita tampil di depan orang banyak ya. Jadi ketika saya dulu pengalaman dari tahun 2016 kita juga kurang pede ya, kurang percaya diri ketika kita dihadirkan untuk bisa berbicara. Kita sudah menyandang tenaga pendamping profesional, namun ketika ada musdes, terus kemudian kita tidak bisa mengutarakan
ya, ataupun menyampaikan sebuah informasi tentang regulasi-regulasi yang ada di desa, kayaknya ini kita tidak layak untuk menyandang daripada tenaga pendamping profesional. Nah, disinilah kita juga harus bisa mengasah, terus kemudian kita harus bisa mengaktualisasi kepercayaan diri kita bagaimana. Nah, tentunya di sini ini bagian daripada yang memang harus menjadi tuntutan daripada tenaga pendamping profesional, Pak D. Nah, seperti saat ini kawan-kawan juga Kang Iman, ya, kita ada juga ini program Kepoin Desa, Sambal Desa, ya, ini juga merupakan bagian bagaimana kita bisa mengeksplor TPP ini sebenarnya. Ini sebenarnya program-program yang sangat bagus. Kemudian kita dapat dukungan dari Pak D sendiri, ya, di sini ada TV Desa, yang ini kita bisa juga mendapatkan informasi-informasi yang lebih banyak. Jadi intinya tips dan kita bisa menyampaikan sebuah informasi, terus kemudian bagaimana kita bisa bergelayut, ya, kita bisa menyukseskan daripada perubahan desa. Tentunya kita harus juga memperbanyak daripada keilmuan-keilmuan tentang pemberdayaan, Pak D. Ya, Pak D selalu mengutarakan bagaimana kita bisa mengaktualisasi ataupun kita bisa belajar bersama. Maka Sambal ini adalah merupakan sebuah komunitas, sebuah wadah yang memang memberikan kesempatan dan peluang sebenarnya bagi TPP, ya, yang sekiranya ketika kita mau memang mengaktualisasi diri kita sendiri, ya, terhadap daripada tupoksi kita sebagai TPP, Pak D. Kayaknya hanya sekedar itu, Pak D, yang memang pengalaman-pengalaman kalau beberapa halaman. Oke, terima kasih. Singkatnya seperti itu aja, Pak D. Terima kasih, Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, Pak. Waalaikumsalam. Jadi tidak boleh minder, tidak boleh minder, dan juga tidak boleh sok merasa super kan gitu. Jadi kalau minder juga kelihatan culun gitu kan. Tapi kalau sok merasa super itu jadi memandang yang lain itu jadi rendah. Padahal kadang-kadang teriaknya keras belum tentu benar. Ini kan jadi bahaya lagi. Oke, ini menarik menurut saya dan memang sama-sama belajar ya, ini memang forum untuk kita saling berbagi, saling memberikan sharing pengalaman karena seperti yang pernah saya sampaikan, guru terbaik itu pengalaman, tetapi bahwa untuk lebih mudah dan murah belajar itu tidak harus kita melakukan sendiri. Artinya kalau umpama naik motor di tikungan itu licin, tidak perlu harus kita merasakan jatuh dulu di tikungan baru kita belajar dari pengalaman jatuh. Tapi ada teman lain yang jatuh di situ, itu bisa jadi pengalaman bahwa kalau tikungan di situ kita harus lebih berhati-hati, umpamanya seperti itu. Jadi pengalaman guru terbaik iya, tetapi bahwa tidak mesti harus pengalaman kita, tapi pengalaman orang lain itu juga bisa menjadi guru dan pembelajaran murah untuk kita, supaya kita tidak harus celaka dulu baru kemudian dapat pengalaman. Oke, silakan Bang Nur Haji mau menyampaikan sesuatu. Wah, ini lagi nyetir ini. Parkir dulu. Bahaya. Parkir ini sudah parkir ini. Ya. Jadi terkait dengan pendampingan, kan intinya sebenarnya kalau pemahaman saya ya, kita ini semua fasilitator. Konteks fasilitator kan intinya ada pada komunikasi dan informasi. Nah, informasi mungkin lebih kepada diseminasi informasi. Yang kedua, bagaimana menyampaikan pesan-pesan program atau pesan regulasi terkait bagaimana pembangunan desa. Nah, alat komunikasi itu tidak hanya seperti yang kita lakukan hari ini, misalkan melalui kegiatan yang formal seperti musdes, musrembang, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah masuk dalam siklus. Bisa saja banyak hal sebenarnya harapan-harapan desa terhadap adanya pendamping desa, sehingga proses komunikasi ini yang perlu mungkin kita rubah sedikit.
saya atau untuk lebih bisa memahami, mungkin saya sedikit bercerita terkait dengan ada berapa pengalaman. Saya harapkan pada suatu desa saat itu budaya membaca dan transfer pengetahuan itu jalan. Jadi saya melakukan banyak hal di desa itu, mengelas, membuat greenhouse, membuat ini. Akhirnya masyarakat bertanya pada saat itu, dari mana pengetahuan ini semua saya dapatkan. Nah, setelah pertanyaan itu diulang 2-3 kali, akhirnya saya membawa buku, bilang saya dapat pengetahuan dari buku itu. Akhirnya tanpa harus kampanye gerakan literasi bagaimana membaca, berapa kelompok yang ikut saat itu mulai rajin membaca sampai dia baca semua perhalaman buku itu. Nah, saya kira ini metode komunikasi yang mungkin perlu kita dorong sehingga desa ini tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas sehari-hari. Yang kedua, desa juga butuh sesuatu hal yang baru, karena kecenderungan psikologi manusia secara umum kan butuh sesuatu hal yang baru dan butuh sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini juga yang mesti kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kehadiran kita memberikan perubahan, kehadiran kita memberikan hal yang baru yang baik bagi desa, atau kehadiran kita memberikan solusi bagi masyarakat. Nah, pernyataan-pernyataan itu mestinya kita jawab, apa yang harus saya lakukan sehingga saya hadir untuk memberikan perubahan, saya hadir bermanfaat, saya hadir memberikan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi mereka. Nah, saya kira itu mungkin pemahaman saya terkait dengan pendamping, apakah itu tingkatan PLD, PDP, TA, TA provinsi sampai nasional. Fungsi inti kita sebenarnya adalah fungsi fasilitator, dan fasilitator itu intinya adalah komunikasi dan informasi. Saya kira demikian dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Fitriani silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin di sini saya sedikit menyampaikan terkait dengan pengalaman ya Pak De ya, kami selaku pendamping khususnya di Kecamatan Taluditi, yaitu tips kami terkait bagaimana kita mendampingi desa, karena kami kan hanya bertiga, satu pendamping desa, 2 pendamping lokal desa. Jadi tipsnya hanya bagaimana kita setiap hari koordinasi, komunikasi dalam hal pendampingan. Itu setiap hari itu kami lakukan Pak D. Setiap kita mengikuti Zoom, setelah itu kita koordinasi dengan teman-teman PLD. Ketika ada kegiatan yang berbarengan, kita berperan tugas gitu. Dan ketika ada desa yang langsung berkoordinasi kepada saya selaku pendamping desa, saya selalu mengarahkan ke teman-teman PLD dulu. Jadi jenjang karir itu yang kami terapkan di desa dampingan kami. Jadi sampai dengan saat ini teman-teman desa itu selalu koordinasi kepada PLD. Nah, ketika PLD itu intinya tidak menemukan hal-hal yang mungkin seharusnya diberikan kepada teman-teman desa, maka PLD akan berkoordinasi ke kami pendamping desa. Jadi intinya setiap hari koordinasi, komunikasi itu selalu kami lakukan. Dan setiap apapun yang akan kita lakukan di desa, contoh seandainya ini sudah pada tahapan musyawarah desa, makanya setiap akan melakukan kegiatan kita selalu melakukan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah desa, khususnya dengan kepala desa, sekdes, seperti itu. Jadi dari hasil koordinasi itu pasti menghasilkan RKTL terkait dengan tahapan yang akan kita lakukan. Jadi alhamdulillah dalam tahapan proses kita kami rasa tidak susah karena kita saling koordinasi di semua pihak. Itu saja Pak De, tips kami. Oke, terima kasih. Bang Muklis silakan. Siap, Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mas Koco dan teman-teman semua, selamat bertemu. Saya mengikuti setelah kemarin saya memberikan materi tentang desa cerdas
alhamdulillah walaupun sepenggal-sepenggal nih saya bisa mengikuti kegiatan sambal ini karena menurut saya ini agenda yang strategis. Bahkan saya minta teman-teman juga yang di pusat, kebetulan di program P3PD sekarang ini. Jadi saya minta teman-teman di pusat tolong dikonsolidasikan juga lah atau dilihat lagi di YouTube terkait dengan sambal desa ini isu-isunya. Karena hari ini isunya bagus sekali nih, strategis untuk penyempurnaan pola pendampingan yang kita lakukan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Meskipun sebenarnya kemarin 3 minggu yang lalu kita berkoordinasi di tingkat nasional untuk menyusun strategi bagaimana pola pendampingan ini. Karena memang apapun yang terjadi di desa, mesti pendamping desa menjadi objeknya nih. Misalkan belanja desa hari ini ada yang tidak sesuai dengan kewenangan atau sebagaimana yang isu-isu yang berkembang. Yang dipersalahkan tuh pendamping, Mas Koco. Pendamping seolah tidak kerja, ada desa yang kena kasus hukum ya, pendamping yang dianggap keliru di dalam melakukan pendampingan. Padahal pendekatan pendampingan kita itu adalah di luar kepemerintahan. Kalau urusan pemerintahan, urusannya sudah jelas di dalam undang-undang diatur. Nah, urusan pendampingan ini berkaitan bagaimana peran atau bidang pemberdayaan dan pembangunan itu efektif dilakukan di lapangan. Nah, oleh karena itu, di dalam konsep pendampingan sendiri, pendekatannya itu ada 2 sebenarnya. Pendekatan di internal, membangun relasi di internal, dan mengembangkan atau membangun relasi di eksternal. Kalau internal itu hierarkinya jelas, mulai dari manajemen nasional, kalau teman-teman pendamping TPP ini paham sekali manajemen nasional, Porprov, Porkap, PD, dan PLD, sampai koordinasi eksternalnya. Kalau eksternal berkaitan di luar struktur organisasi yang saya sebutkan tadi, ada pemerintah desa, ada masyarakat desa yang kita akan advokasi bagaimana membangun partisipasinya. Nah, aktivitas itu dilakukan melalui pemetaan. Kalau misalkan pemetaan itu, tadi bagus sekali tadi saya dengar diskusi teman-teman tentang implementasi di lapangan sesuai dengan seni masing-masing di dalam melakukan pendekatan pemberdayaan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu melakukan pemetaan nih terhadap hubungan internal dan hubungan eksternal tadi. Nah, termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan desanya. Isu-isu ini nanti yang menggiring kita semua untuk meningkatkan kapasitas, baik secara organisasi yang tadi saya sebutkan, maupun secara mandiri, yang tadi disampaikan oleh teman kita Mas Nuryadi yang di mobil tadi itu. Itu bagus sekali bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas melalui akses terhadap pengetahuan teknis secara mandiri. Nah, 2 hal ini menjadi strategis untuk teman-teman dan kita semua untuk melaksanakan proses pendampingan yang ada di desa. Catatan ini tadi baru saya juga chat WA dengan teman-teman P3PD dan P3MD. Kalau bisa ikut juga nih secara intens di dalam kegiatan sambal desa ini. Isu-isunya menarik. Yang hari ini aja soal pendampingan. Kemarin soal bagaimana desa itu melakukan pendataan, walaupun saya tidak ikut diskusi. Tapi intinya kami akan dorong teman-teman untuk bisa terlibat di dalam diskusi-diskusi seperti ini. Terima kasih Mas Koco, teman-teman semua. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Muklis. Jadi memang ini sambal ini kita rancang atau kita resepkan dengan agak berbeda. Ini salah satunya atas petunjuk dari Kang Iman. Jadi kalau sambal desa nggak usah pakai absen tadi, yang penting yang memang pengen sama-sama belajar aja, nggak butuh absennya. Tapi jadi kepikiran untuk kita memberikan apresiasi karena TV Desa belum bisa mengirim paket data untuk teman-teman pematik diskusi. Jadi istilah di sambal bukan narasumber tapi pematik diskusi, karena memang kita pengennya berdiskusi. Dan insya Allah nanti saya sudah minta tim
admin kita untuk yang pernah menjadi pematik diskusi akan ada sertifikat dari Desa Institute, karena memang konsepnya adalah siapa yang menyediakan diri untuk menjadi pematik ya berarti kita harus apresiasi. Kalau yang datang ya mendapatkan manfaat, berkesempatan sharing dan mendapatkan ilmunya, kira-kira seperti itu. Bang Saipon ini nggak berasa udah di pukul 5, jadi kalau asik kayak gini memang kadang-kadang nggak terasa udah 60 menit. Silakan Bang Saipon bisa closing statement, mungkin ada pengharapan tertentu acara ini atau pengharapan tertentu terhadap topik yang tadi disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Pak De. Ini bagus, sambal ini merupakan tempatnya sharing ya, bebas bicara, merupakan satu kemajuan. Insya Allah nanti saya akan bergabung terus. Kalau nanti nggak repot-repot, saya bersedia ini seminggu sekali Pak. Mungkin nanti saya masuk, saya persiapkan lah. Jadi betul itu terakhir nih sebagai penutup ya, kata Mas Adi tadi, itu saya pernah 2 kali tempat itu ya, di 2 kecamatan berbeda, cuman saya sendiri, PLD-nya nggak ada. PLD-nya nggak ada, saya alami selama kurang lebih 4-5 bulan. Jadi sebelum masuk yang baru PLD-nya, yang lama itu PD-nya ada kasus, resign. Jadi ya saya sendiri, mungkin bisa teman-teman bayangkan. Jadi ya Tuhan memudahkan saya dengan keberadaan saya, gitu kan, dengan rekam jejak saya. Jadi saya sangat mudah untuk menghubungi perangkat desa, kepala desa, BPD desa, apalagi pada masa Pak Menteri Eko itu kan selalu kirim-kirim data itu. TA Kabupaten mintanya data itu, kalau nggak siap minggu ini, adakan satu catatan. Jadi saya berasa berterima kasih juga dengan pengalaman saya itu. Ya, saya sendiri mudah saya untuk mendapatkan data karena itu tadi. Mereka kata Pak De tadi, mereka percaya dengan kita, mereka merasa ada, kita itu ada. Saya kira demikian Pak De. Terima kasih atas kesempatannya Pak De. Selamat siang nih Bapak Ibu TPP kalian. Oke, terima kasih Bang Saipon, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Kami menunggu kesediaan waktu teman-teman semua, kerabat desa, teman-teman TPP, kepala desa, perangkat desa yang tertarik untuk sharing di sama-sama belajar desa, karena sebenarnya desa itu adalah perpustakaan yang sangat terbuka tempat kita untuk belajar. Jadi mungkin tidak menyangka bahwa ada satu desa yang cara berpikirnya melebihi seorang kepala desa, mungkin cara berpikirnya sudah melebihi dari seorang bupati atau gubernur, itu sangat mungkin. Seorang pendamping profesional desa bisa jadi mampu mengeksekusi atau memberikan motivasi, akselerasi kepada desa untuk kemudian meloncat jauh dari tertinggal menjadi maju dan seterusnya. Ini bagian-bagian yang pustaka terbuka yang kita bisa baca dan kita bisa terima sebagai satu kesempatan pembelajaran bersama. Dan Desa Institute adalah kampus pembelajar desa sesungguhnya. Jadi kampus itu konsepnya adalah lapangan terbuka, tempat kita belajar apapun ada di situ. Dan menjadi pembelajar adalah siap belajar dan siap mengajar. Jadi pembelajar itu siap memberi, tidak hanya sekedar siap mendengarkan. Sampai di sini satu lagi pesan dari saya, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tidak membuat Anda menjadi bodoh, tidak akan pernah membuat Anda menjadi orang yang bodoh, tidak akan pernah membuat Anda menjadi miskin hanya karena berbagi ilmu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu pengetahuan di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam bahagia kerabat desa. Kita akan berjumpa di episode berikutnya Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam Desaisme. Terima kasih.